Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ispitasari, pengajar di Akademi Farmasi Hersi Pontianak. Kali ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah PKM atau Pengabdian kepada Masyarakat, di mana pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kegiatan PKM yang sebenarnya sudah dilakukan. Kegiatan PKM pada dasarnya ini merupakan PKM hibah dari dana internal Akademi Farmasi Hersi Pontianak yang kami laksanakan pada bulan Februari tahun 2020. Jadi pada saat pelaksanaan PKM ini memang sebelum wabah COVID-19 ini meresahkan Indonesia, terutama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nah, tim yang terlibat dalam PKM ini saya sendiri, yaitu Dina Ispitasari SSI APT MSI. Kemudian juga ada satu lagi dosen di Akademi Farmasi Hersi Pontianak, yaitu Ibu Ratna Widyasari M.Farm Clean APT. Untuk PKM ini, kami mengusung tema yaitu penerapan cuci tangan anak sekolah dasar. Pada saat itu mitra yang kami libatkan adalah SDN 24 Rasawijaya Kuala II Kuburaya dengan metode Activity Book. Kami mengambil metode yang memang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kami mengambil metode bagaimana kita menerapkan Activity Book dalam bentuk Activity Book fisik physically. Penerapannya pada anak-anak, terutama itu anak usia 4 sampai 14 tahun. Nah, pada prakteknya kami melakukan PKM ini untuk sasarannya yaitu anak sekolah dasar. Pada saat itu kami lakukan di anak SD 24 Rasawijaya Kuala II Kuburaya. Itu sasarannya adalah anak kelas 2 SD. Nah, adapun yang melatar belakangi PKM yang kami laksanakan, yang pertama adalah kami menyadari bahwa perilaku hidup dan sehat, hidup bersih dan sehat itu memang perlu dilaksanakan. Namun memang untuk membentuk PHBS yang baik itu memang tidak bisa dimulai atau tidak bisa kita biasakan secara singkat. Artinya tidak bisa diterapkan secara singkat. Kenapa kami memilih anak usia 4 sampai 14 tahun, terutama anak usia dini pada sekolah PAUD dan sekolah dasar? Karena memang menurut kami pada saat itu anak-anak usia dini, anak-anak usia PAUD juga anak-anak usia sekolah dasar itu masih bisa dibentuk dengan suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga kebiasaan yang baik itu akan menjadi sesuatu kebiasaan yang memang rutin untuk dilakukan ke depannya, sehingga PHBS ini tidak perlu dilakukan penyuluhan yang sangat rumit di tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Maka untuk pembentukan PHBS yang baik perlu ada kesadaran anggota keluarga, terutama untuk pendidikan tingkat awalnya, harus dapat mendorong atau memotivasi dirinya sendiri maupun anak-anak dalam berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan mencuci tangan. Nah, pada saat itu kami memang belum memikirkan bahwa wabah COVID-19 saat ini memang harus wajib menerapkan 3M, yang salah satunya adalah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, pada saat ini pemikiran kami adalah untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dari tingkat yang paling bawah atau tingkat umur yang paling bawah untuk membentuk suatu kebiasaan yang baik. Nah, dengan mencuci tangan yang kita lakukan pada aktivitas sehari-hari, kemudian kita terapkan sejak dini, dimulai dari keluarga, kemudian dimulai juga dalam pemodelan di sekolah di setiap harinya, sehingga PHBS khususnya cuci tangan menggunakan sabun ini dapat membentuk perilaku yang sehat bagi anak. Itu yang melatar belakangi kenapa kami melakukan kenapa kami melakukan kegiatan ini. Nah, kalau metode yang kita terapkan ke anak-anak, pastilah kita memerlukan sesuatu metode yang memang menggunakan audiovisual. Jadi selain kita melakukan sosialisasi dengan penjelasan, maka kita perlu menggunakan metode-metode yang memang lebih inovatif. Nah, perlu kita jelaskan bagaimana PHBS itu kepada anak-anak. Nah, jadi kita harus menjelaskan salah satu tempat terkenalnya penyakit di kalangan anak-anak itu salah satunya kan sekolahan, karena memang sekolahan kalau tidak dalam masa pandemi kalau tidak dalam masa pandemi kita melakukan sekolah secara luring, maka sekolah adalah salah satu tempat di mana anak-anak rawan terserang penyakit.
Nah, itu tidak saya menyatakan, tidak kami yang menyatakan, tetapi oleh penelitian yang dilakukan oleh Setianingrum dan kawan-kawan 2015. Nah, cara yang mudah dan efektif untuk menghindarinya penyakit yaitu dengan menggunakan cara cuci tangan menggunakan sabun. Nah, kenapa menggunakan sabun? Karena memang menggunakan sabun lebih efektif dalam menghilangkan kotoran, debu, partikulat yang terdapat pada permukaan kulit. Itu yang dikemukakan oleh Ilmi dan kawan-kawan 2015 serta Devianto dan Jana tahun 2013. Nah, apa yang diterapkan? Ya, yang diterapkan adalah pencucian tangan. Sehingga memang kami harapkan pada saat itu adalah sekolah-sekolah dapat memfasilitasi siswa dengan tempat cuci tangan yang layak. Jadi artinya kalau memang sekolah tidak mampu atau tidak mempunyai dana untuk menyediakan wastafel, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun. Seperti itu ya. Jadi memang kita jelaskan kepada anak-anak apa dampaknya jika kita tidak melakukan cuci tangan menggunakan sabun. Misalnya kita dapat terserang penyakit saluran pernafasan, kita dapat terserang penyakit gangguan saluran pencernaan terutama diare, kemudian kita dapat terserang penyakit seperti muntah-muntah, kemudian BAB sering dan sebagainya. Sehingga memang perlulah dilakukan PHBS ini terutama pada usia anak sekolah dasar. Pada saat itu memang mitra kami adalah sekolah dasar. Nah, maka diperlukan metode yang menarik agar anak-anak mau melakukan PHBS cuci tangan menggunakan sabun. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan media edukasi cuci tangan yaitu activity book. Nah, kami namakan ini activity book atau buku aktivitas, di mana activity book merupakan media edukasi alternatif yang dapat digunakan, di mana activity book ini merupakan jenis buku ya, umumnya ditujukan kepada anak-anak. Isinya adalah konten-konten interaktif. Di dalamnya ada permainan, ada teka-teki, ada kuis, ada gambar yang bisa digunakan untuk mewarnai, kemudian ada gambar yang bisa digunakan untuk menempel dan menjodohkan suatu gambar dengan kegiatan yang baik maupun yang buruk misalnya. Kemudian ada hal-hal misalnya berisi permainan-permainan yang bisa disimulasikan atau elemen-elemen lain yang melibatkan bisa tulisan, bisa gambar, atau bisa sesuatu narasi atau naskah yang dapat dipraktekkan. Nah, ini adalah cover dari activity book kami. Nah, for your info bahwa activity book ini sudah kami hakikan ya, sehingga pada saat PPT atau video ini ditayangkan, buku ini memang sudah kami hakikan, sudah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual. Kemudian kami juga sudah mencetak buku ini dengan ISBN, nomor ISBN. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik, misalnya mahasiswa atau bapak ibu yang menonton video ini pada saat ini bisa menghubungi kontak ya, nanti akan saya tuliskan di description box-nya karena memang buku ini sudah disediakan, cuma memang belum kami distribusikan mengingat kondisi pandemi ya, dan sesuatu dan lain hal. Nah, ini adalah metode yang kami gunakan. Nah, dalam membuat metode activity book ini juga kami bekerja sama dengan rekan kami ya, Mbak Feby, itu untuk mendesain gambar kontennya. Jadi kita bikin konten, kita bikin rancangannya, kita bikin draftnya, kemudian divisualisasikan, digambar dengan baik. Karena memang kita tidak boleh menggunakan gambar yang beredar di internet karena itu ada hak ciptanya, sehingga kami kami mengkarakterkan sendiri di dalam ini karakternya harus seperti apa. Tapi balik lagi memang activity book ini artinya kita punya referensi-referensi. Nah, nanti di buku ini juga kami menuliskan referensi mana yang kami gunakan sebagai dasar pemikiran kami dalam membuat activity book ini. Artinya memang ada referensi yang melandasi atau melatar belakangi kami dalam membuat activity book ini. Nah, adapun tujuan PKM yang akan dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan kemarin ya, yaitu untuk menjadi menerapkan perilaku PHBS dengan cara cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian memberikan pemahaman pentingnya cuci tangan dan mempraktekkan program cuci tangan menggunakan sabun kepada anak sekolah. Kemudian memunculkan sikap mencuci tangan sebelum melakukan atau sesudah melakukan aktivitas.
Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku tentang mencuci tangan yang benar menggunakan sabun dan air mengalir. Di dalam buku ini juga kami menjelaskan jika tidak tersedia air mengalir, maka kami juga menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan menggunakan antiseptik tangan atau hand sanitizer. Nah, apa luaran PKM yang diinginkan? Kami menginginkan bahwa dengan adanya activity book ini dapat membantu anak-anak sekolah dasar pada khususnya dalam melaksanakan program perilaku hidup bersih dengan menerapkan cuci tangan menggunakan sabun melalui kegiatan yang unik, menarik sehingga anak usia sekolah dasar mengetahui dan mampu mencuci tangan dengan benar, meningkatkan kesadaran akan mencuci tangan dan meningkatkan pengetahuan mereka. Jadi kata pepatah itu kan mengatakan bahwa ala bisa karena biasa. Jika usia dini kita telah membiasakan anak-anak untuk menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, maka yang bisa tadi akan menjadi terbiasa untuk dilakukan, sehingga penerapan PHBS ini tidak menyulitkan ke depannya. Apa yang keuntungan yang didapat sangat besar dampaknya, yaitu kita dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di sekitar kita pada khususnya ya pada umumnya di Indonesia. Dengan penerapan PHBS yang tepat, apalagi di era COVID-19 sekarang ya, di pandemi COVID-19 sekarang, maka salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 adalah dengan cara menjaga kebersihan dengan salah satunya membersihkan tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Nah, apa yang harus disampaikan? Apa yang harus kita sampaikan ya? Nah, ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada sasaran kita, yaitu anak SD. Nah, kita harus menjelaskan bahwa perilaku kesehatan itu kan merupakan suatu stimulus atau objek dari respon seseorang yang berkaitan dengan sakit, penyakit, makanan, minuman, sistem pelayanan kesehatan, serta lingkungan. Ya kan? Maka perlu adanya upaya preventif dalam melindungi diri dari berbagai penyakit menular yang disebabkan kontak dengan tangan atau kulit. Nah, makanya cuci tangan pakai sabun atau CTPS yang dipraktekkan secara tepat dan benar merupakan cara termudah dan efektif dan paling murah untuk mencegah terjangkitnya penyakit. Nah, berarti dengan melakukan CTPS kita dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit. Mencuci tangan dengan air dan sabun dapat lebih efektif menghilangkan kotoran, debu secara mekanis dari permukaan kulit dan secara bermakna mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit seperti virus, bakteri, parasit lainnya pada kedua tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun dapat lebih efektif dalam membersihkan baik itu jenis virus, bakteri atau parasit lainnya menempel pada jari-jari, pada kuku, permukaan kulit, pada kedua tangan kita. Nah, ada penelitian yang dilakukan oleh Grayson et al. Pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa mencuci tangan menggunakan sabun maupun dengan menggunakan antiseptik tangan atau hand sanitizer berbasis alkohol dapat memberikan efektivitas dalam mengurangi konsentrasi virus dan bakteri pada tangan. Nah, namun kebiasaan mencuci tangan dengan sabun yang baik itu kan tidak timbul dengan sendirinya. Maka perlu adanya sosialisasi, perlu adanya motivasi untuk mendasari perilaku hidup sehat cuci tangan menggunakan sabun kepada anak-anak. Nah, anak-anak biasanya memandang sabun hanya bermanfaat untuk menghilangkan kotoran dan bau. Maka mereka mandi biasanya untuk wangi bukan untuk bersih. Maka kita harus memang memberikan pemahaman bahwa sabun yang kita gunakan selain itu dapat, karena memang dia diberikan aroma-aroma untuk untuk memberikan estetika pada penggunaan sabun. Sabun sendiri sebenarnya tujuan penggunaannya adalah ya tadi untuk membersihkan permukaan kulit kita dari mikroorganisme. Nah, untuk melakukan program mencuci tangan dengan menggunakan sabun, maka kan perlu adanya ketersediaan air, sabun cuci tangan, wadah cuci tangan. Nah, ini menjadi faktor yang mendukung dalam keberhasilan program CTPS ini. Maka diperlukan peran pendidik, ya, baik itu guru, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan di sekitarnya, atau orang tua di rumah, keluarga terdekat, anak-anak untuk memberikan dorongan. Nah, juga kami sebagai institusi yang bergerak di bidang kesehatan
perlu ya untuk memberikan program-program yang bermanfaat yang memang dapat menyentuh masyarakat secara nyata, terutama kepada anak-anak, yaitu dengan membuat sosialisasi dengan sesuatu metode yang inovatif, membiasakan anak-anak mencuci tangan dengan sabun sebelum atau setelah selesai melakukan aktivitas, terutama di sekolah gitu. Nah, alat apa yang harus disiapkan? Alat yang harus disiapkan pada saat itu, kami menyiapkan activity book. Kami mencetak activity book sekitar 50 eksemplar. Kemudian kami juga menyediakan pensil warna pada saat itu yang kami bagikan gratis kepada anak-anak. Buku juga kami bagikan gratis kepada anak-anak. Kemudian kami menyediakan sabun cuci tangan. Kami menyediakan lap tangan bersih. Kemudian kami menyediakan ember yang telah dipasang selang, kemudian kami juga menyediakan kursi dan ember. Ya, pada saat itu memang alat yang kami gunakan sangat sederhana. Ini untuk mensosialisasikan bahwa memberikan sarana prasarana untuk mensukseskan program cuci tangan pakai sabun itu tidaklah sulit. Kalau kita tidak punya wastafel yang mahal, maka kita dapat menggunakan alat-alat di sekitar kita yang kita dapat gunakan sebagai wadah. Nah, pada saat itu belum booming. Ya, pada saat itu belum booming. Saya juga kaget setelah kegiatan ini berlangsung. Ini sekarang ada di mana-mana. Ember modelan ini pada saat itu kami sulit sekali mencarinya sehingga harus memesan khusus. Kalau sekarang sudah booming ya, di era pandemik COVID-19 ini barang begini udah kayak tidak asing lagi gitu. Pada saat itu kami harus cari di mana-mana susah. Akhirnya kami juga memesan khusus kepada pengrajin untuk memasangkan selang pada ember. Ini seperti itu. Nah, kedua, pada langkah cuci tangan juga kan kita mengeringkan tangan ya. Mengeringkan tangan itu bukan, kita harus menekankan bahwa kepada anak-anak bahwa mengeringkan tangan itu tidak dengan cara meniup, tetapi dengan cara mengeringkan dengan menggunakan lap yang bersih. Kalau kita membersihkan, hakikatnya ya, kalau kita membersihkan maka alat yang kita gunakan untuk membersihkan haruslah lebih bersih daripada apa yang akan kita bersihkan. Maka lap yang digunakan adalah lap yang bersih. Kemudian kami menyediakan spanduk. Nah, ini pada saat itu kami melakukan sosialisasi ini pada tanggal 12 Februari tahun 2020 ya, di SDN 24 Sungai Raya di Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Nah, untuk activity booknya apa metode yang digunakan? Nah, karena ini memang kami akan distribusikan bukunya, maka pada slide ini kami tidak tampilkan semua ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah melakukan assessment. Jadi ada pertanyaan yang perlu ditanyakan oleh guru, asesor aktivitas untuk mengetahui pengetahuan siswa maupun siswi sebelum penyuluhan dan workshop cuci tangan menggunakan sabun dimulai. Yang pertama, kita membagikan lembar ini yang ada di activity book, maka biasanya siswa kita berikan petunjuk untuk mengisi pertanyaan apakah itu tidak tahu atau sangat tahu, untuk menilai pemahaman atau pengetahuan siswa yang akan kita berikan penyuluhan atau akan kita berikan sosialisasi. Nah, dari hasil ini nanti akan kita olah tingkat pengetahuannya gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kita dapat lakukan asesmen ini sebelum dan sesudah. Jadi sebelum kita lakukan, setelah kita lakukan sosialisasi, maka setelah itu kita dapat melakukan asesmen lanjutan. Seperti itu. Nah, ini kita sampaikan pertanyaannya, silahkan diisi, nanti kita akan melihat ada perubahan atau tidak ya, ada perubahan pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi. Nah, di dalam activity book juga, jadi apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak? Nah, karena ini media yang kita gunakan adalah media buku aktivitas anak-anak, maka memang tampilannya harus menarik, gitu ya. Jadi kita jelaskan kepada anak, gitu. Yang pertama, kita harus mengenali kuman penyakit. Ya, apa kuman penyakit itu? Kemudian apa penyebabnya jika kuman penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita? Kita kenalkan ya, Escherichia coli, gambarnya seperti ini. Kita berikan warna-warna yang menarik gitu ya, supaya anak-anak mau melihatnya gitu. Kita jelaskan bahwa Escherichia coli dapat ditemukan di perut hewan, pada hewan ternak, manusia. Akibat yang ditimbulkan akibat masuknya E. coli ke dalam tubuh kita, misalnya penyakit diare, muntah-muntah, mual, dan kram perut, dan sebagainya. Kita jelaskan Staphylococcus aureus itu apa, Salmonella enteritidis itu apa, Staphylococcus aureus itu apa kepada siswa. Nah, kita berikan tampilan-tampilan yang mudah. Kita kenalkan mereka dengan kuman-kuman penyakit yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, kalau sekarang kita bisa tambahkan COVID-19 ya. COVID-19 itu apa misalnya? SARS coronavirus itu apa? Kemudian
pada aktivitas ya, tadi aktivitas itu kan bisa teka-teki, bisa kuis, bisa narasi yang dapat kita simulasikan, macam-macam ya isinya. Nah, aktivitas pertama misalnya pada buku ini kita menjelaskan tema aktivitas gimana siswa dapat mempelajari bahwa kuman adalah makhluk hidup dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu suatu mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Apa peralatan yang perlu kita siapkan? Yaitu krayon atau pensil warna-warni. Nah, metodenya apa? Metodenya kita jelaskan nih kepada anak-anak. Kuman itu merupakan mikroorganisme dengan ukuran yang sangat kecil, dapat menyebabkan penyakit. Kemudian kuman itu tidak dapat dilihat loh, ya artinya gitu kan. Kita tidak dapat melihatnya dengan kasat mata misalnya. Tetapi dapat kita lihat menggunakan alat, yaitu mikroskop. Kemudian kita arahkan nih anak-anak untuk mewarnai gambar mikroskop, kemudian mewarnai gambar kuman yang terletak pada lembar aktivitas setelah aktivitas pertama ini. Kemudian kita mengarahkan juga misalnya kepada siswa untuk coba gambar kuman versi kalian gitu, gambar kuman versi adik-adik gimana, kasih warna, kasih namanya, kemudian dia menyebabkan penyakit apa, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini di lembar aktivitas ini kita sediakan nih gambar mikroskop. Nah, kita jelaskan kepada anak, yuk anak-anak sekarang kita mewarnai gambar mikroskop di bawah ini. Sambil anak-anak mewarnai, kita jelaskan apa itu mikroskop, kegunaannya, kira-kira seperti itu. Kemudian lembar aktivitas kedua, nih di sini di lembar aktivitas ini kan sudah tersedia ada gambar-gambar kuman. Nah, kuman yang mata satu itu mirip banget dengan corona ya, mirip dengan coronavirus yang memang pada saat itu, pada saat kita menggambarnya itu benar-benar belum kebayang gitu, pandemi COVID-19 itu akan ada seperti sekarang. Nah, kita suruh nih anak-anak untuk mewarnai kuman-kuman ini. Silahkan mewarnai dengan warna yang disukai menggunakan krayon atau pensil warna-warni yang telah disediakan. Sambil anak-anak mewarnai, ya, kita menjelaskan apa itu kuman tadi ya, kenapa, apa akibat yang disebabkan jika kuman itu masuk ke dalam tubuh kita, karena kita tidak mencuci atau membersihkan tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer atau antiseptik tangan. Kira-kira itu ya. Jadi kita melibatkan anak-anak secara aktif untuk terlibat dalam aktivitas ini. Jadi gitu. Jadi kalau kita memberikan penyuluhan kepada orang dewasa, maka kita dapat melakukan penyuluhan dengan menjelaskan. Tapi kalau untuk anak-anak, biasanya anak-anak itu suka sesuatu dengan visualisasi yang menarik, kemudian suka sesuatu, mempelajari sesuatu apabila dia diikutsertakan untuk melakukannya. Makanya dengan melakukan biasanya mereka akan lebih paham ketimbang dia hanya mendengarkan kita. Karena anak-anak itu kalau disuruh untuk fokus itu kan sulit ya, namanya usia anak-anak SD itu biasanya atau kelas 1, kelas 2 itu mereka sering bermain, suka ngobrol. Maka kalau kita libatkan dia pada aktivitas ini, maka dia akan merasa tertarik. Dia merasa kegiatan ini menarik, sehingga pada saat itu juga kami melakukan ini, anak-anak yang dilibatkan itu alhamdulillah sangat antusias dalam kegiatan yang ada di lembar buku aktivitas ini. Nah, atau kita dapat melakukan aktivitas yang dapat kita peragakan. Nah, contohnya adalah permainan menghindar dari kuman. Nah, siswa-siswi mempelajari bahwa kuman dapat menyebar dengan mudah dari orang yang satu dengan orang yang lainnya dan dapat dicegah dengan mencuci tangan. Apa yang diperlukan? Area bermain, ruangan luas untuk bermain. Ruang kelasnya nih, kita setting atau kita langsung bisa turun ke lapangan. Metodenya adalah kita jelaskan nih, siswa kita ambil 5 orang ya. Kita ambil 5 orang, 1 orang siswa kita perankan menjadi sabun. 1 orang lagi berperan sebagai kuman penyakit, 3 orang lagi berperan sebagai siswa biasa. Nah, caranya adalah jika kuman atau siswa yang berperan sebagai kuman berhasil menangkap salah satu siswa dari 3 siswa yang berperan sebagai siswa SD tersebut, maka siswa tersebut harus diam di tempat, tidak boleh bergerak, tidak boleh tertawa, tidak boleh kelihatan giginya. Diam diartikan bahwa siswa tersebut sakit akibat kontak dengan kuman. Kemudian siswa yang berperan sebagai sabun cuci tangan akan membebaskan siswa dengan cara menyentuh siswa tadi yang diam di tempat sehingga siswa dapat bergerak lagi untuk menghindari kuman. Jadi istilahnya kalau dia sudah mencuci tangan pakai sabun maka udah bebas kuman, kira-kira seperti itu. Jadi kita arahkan siswa untuk mendiskusikan permainan tadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menjelaskan kepada siswa bagaimana jika tidak ada sabun dalam permainan tadi. Nah, kalau ketiga siswa yang berperan sebagai siswa SD tadi disentuh tiga-tiganya oleh siswa yang berperan sebagai kuman, maka semuanya nge-freeze, berpatung ya gitu kan, artinya tidak dapat terbebas dari kuman. Maka peran sabun itu sangat penting untuk membebaskan kita atau mencegah kita dari kontaminasi mikroorganisme.
Kira-kira seperti itu. Nah, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dapat kita berikan. Nah, kita jelaskan juga kepada anak, kapan sebaiknya kita mencuci tangan. Nah, setelah batuk dan bersin, jangan menggunakan bahan-bahan yang jangan tidak boleh tidak menutup area hidung dan mulut pada saat bersin dan batuk. Artinya harus kita cover. Kalau kita menutupnya dengan menggunakan tangan, setelah itu kita harus mencuci tangan kita. Kemudian setelah bermain atau beraktivitas di luar kelas atau di dalam kelas, nah sebelum makan dan sesudah makan, kemudian setelah dari kamar mandi, biasanya kita kalau dari WC itu orang-orang jarang cuci tangan ya. Nah, kita biasakan untuk setelah dari misalnya kita BAK atau BAB, terutama BAK, kita harus mencuci tangan sebelum keluar dari toilet. Kemudian jika kita bermain dengan hewan peliharaan. Nah, kita jelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, kita jelaskan tahapannya. Pada tahapan ini kita dapat mengajak anak-anak untuk mempraktekkan langsung cara cuci tangan. Makanya tadi kita menggunakan sarana-prasarana ember yang diisi air bersih. Kemudian kita juga menyediakan sabun cuci tangan dan lap tangan. Nah, kita lakukan arahan 7 langkah mencuci tangan menggunakan sabun. Ini memerlukan waktu sekitar 20-40 detik, minimal 20 detik ya. Telapak tangan kita gosokkan. Yang pertama ya pasti kita basahi tangan, kemudian ambil sedikit sabun, kemudian kita gosok telapak tangan, kemudian gosok telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan kanan, kemudian sela-sela jari, kemudian letakkan punggung jari dengan saling mengunci, kemudian kita membersihkan jempol jari kiri dan kanan, tangan kiri dan kanan, kemudian membersihkan kuku ya, menggosok-gosok dengan cara menguncupkan tangan. Yang terakhir adalah membersihkan pergelangan tangan. Nah, langkah setelah itu adalah membilas tangan sampai bersih, kemudian mengelap atau mengeringkannya dengan lap yang bersih, jangan ditiup. Kemudian bagaimana cara mencuci tangan dengan antiseptik tangan atau membersihkan tangan dengan antiseptik tangan? Ini memerlukan waktu sekitar 20 detik. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, menuangkan antiseptik tangan atau menyemprotkan antiseptik tangan yang berbasis alkohol. Kita gosok-gosokkan di kedua telapak tangan. Sama ya, pada dasarnya kegiatannya sama, cuma ini dilakukan lebih cepat ketimbang dengan mencuci tangan gitu. Kita gosok-gosokkan pada telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, menguncupkan tangan, jempol, kemudian kuku, kemudian bersih. Juga yang perlu kita perhatikan adalah tidak meniup tangan setelah menggunakan antiseptik tangan, maka hanya diangin-anginkan saja karena ini akan cepat kering karena basisnya adalah alkohol. Nah, cara ini tidak efektif kalau kita hanya menjelaskan, tetapi ajaklah siswa tersebut atau anak-anak tersebut untuk mempraktekkannya. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan. Ya, ini kita lakukan ya, kita menjelaskan. Pada saat itu kami juga melibatkan 3 mahasiswa akvariasi untuk membantu untuk berkomunikasi dengan anak-anak, mengajak anak-anak bermain, mengajak anak-anak langsung aktif. Di situ kalau pada gambar kita lihat anak-anak sangat aktif pada saat diajak praktek, kemudian disuruh mempraktekkan ke depan juga alhamdulillah anak-anak juga antusias. Nah, kemudian mempraktekkan langsung juga antusias ya. Nah, biasanya kalau kita sudah terakhir tuh kita menyampaikan sedikit quote atau closing statement. Nah, kita sampaikan kepada siswa-siswi bahwa tangan bersih, tubuh sehat, anak-anak tumbuh cerdas dan ceria. Nah, ini penting untuk membuat closing statement supaya anak-anak kayak membakar semangat anak-anak untuk setelah ini, ayo kita mulai biasakan cuci tangan menggunakan sabun atau antiseptik tangan berbasis alkohol untuk membersihkan tangan kita. Kira-kira seperti itu. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti mahasiswa dapat mempraktekkan activity book ini. Tentunya nanti harus ada koordinasi dengan pihak Akademi Farmasi RC, terutama saya dan tim Ibu Ratna Widyasari. Kemudian kita dapat mensosialisasikan ini kepada rekan-rekan kita, masyarakat lebih luas lagi. Terutama sasarannya ini adalah untuk anak usia 4-14 tahun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini dapat menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa maupun siapapun yang mendengarkan video ini. Saya tutup ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya Dina Isvitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.